Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi pada video kali ini gue mau coba ngobrol santai aja ya sama kalian nih. Dimana untuk topik pembahasan kali ini mungkin lebih ke dividen ya. Dividennya tuh misalnya kalian dapat dividen nih. Uang dividennya tuh dipakai buat apa sih? Apakah buat di reinvest kembali kah? Atau misalnya kalian ambil entah itu buat foya-foya atau dan sebagainya ya. Oke, di sini gue coba untuk share pengalaman gue ya, dimana gue tuh dapat dividen di tahun 2025 ini ya, di salah satu bank BUMN. Ya kalian pasti tahu lah ini namanya banknya, yaitu Bank Mandiri itu. Dimana gue tuh dapat sekitar 36.800.000 ini di bulan April kalau nggak salah, bulan April 2025 dan di tanggal 23 ya. Nah, gue dapat segitu, dimana dividen per sahamnya itu kurang lebih sekitar 466, dan jumlah pemilikan sahamnya itu kurang lebih sekitar 79.000 lembar, atau kalau berdasarkan lot itu sekitar 790 lot ya teman-teman. Nah, kalau ditanya dividennya itu dipakai buat apa sih? Sebenarnya dividen ini gue tarik nih semua. Ini salah satu dividen yang gue dapat di sekuritas Stockbit ya, salah satu sekuritas Stockbit. Soalnya gue ada portofolio juga di sekuritas yang lain gitu, yang warna biru, kalian pasti tahu lah. Nah itu gue tarik nih yang di Stockbit ini, dan gue beliin barang-barang yang bisa dibilang itu dapat memberikan pengalaman baru buat gue. Contohnya ini dia, kamera buat syuting ini gue beli nih, hasil dari dividen ini. Terus mic ini, lightning kayak sama perintilan-perintilan kecil kayak gini dan lain sebagainya, itu gue beli dari dividen yang gue dapet ini. Mungkin ini bakal bertentangan ya kalau dilihat kayak orang lain, misalnya kayak ya investor-investor pada umumnya yang lainnya gitu. Ya lu kalau misalnya dapet dividen, ya lu harus reinvestin lagi lah dividen lu gitu. Jadi lu bisa dapat keuntungan yang lebih besar di kemudian hari atau di tahun depan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, kenapa gue menarik dividen gue di tahun 2025 itu, lebih tepatnya di saham Bank Mandiri itu ya. Dikarenakan bisa dibilang gue itu seseorang yang berani menukarkan uang yang gue dapat itu untuk pengalaman-pengalaman baru. Salah satunya ini, gue tuh bisa dibilang dari dulu ya, dari tahun 2020 itu gue udah tertarik nih sama media entertainment kayak gini ya, entah itu bikin YouTube lah dan sebagainya. Kadang gue tuh suka memperhatikan di entah itu di YouTube dan sebagainya, cara dia pengambilan videonya seperti apa, terus cara dia lightningnya seperti apa gitu ya, terus cara dia apa ya, biar ngomongnya tuh clear dan lain sebagainya, dia pakai apa sih, entah pakai mic dah lain sebagainya. Kadang gue suka perhatiin nih, yang dimana setelah gue perhatiin cukup lama itu ya, sekitar 5 tahunan ya, berarti 2020 sampai 2025 tuh, akhirnya gue memutuskan dan memberanikan diri gue harus terjun ke kegiatan ini ya teman-teman. Dimana kegiatan ini tuh salah satu mungkin kegiatan yang pengen gue coba dari dulu, tapi masih terhalang sama kegiatan gue yang lainnya. Nah, sama juga terhalang terkait biaya ya teman-teman. Soalnya pada tahun 2020 itu kan bisa dibilang ya, kalau misalnya buat beli kamera mungkin ada ya dan sebagainya masih bisa. Cuman gue masih mikir nih, kalau gue beli kamera ini besar banget ya. Terus kalau berdasarkan alokasi aset tuh mungkin bisa sekitar ya 20% dari total aset gue ya pada saat itu, pas tahun 2000, mungkin 2020 atau 2019 ya, dimana kan tahun itu tahun-tahun Covid, dan juga gue baru lulus kuliah dan baru mendapatkan pekerjaan pertama gue gitu sebagai seorang programmer. Jadi gue ini tuh seorang programmer ya teman-teman. Nah, pada tahun-tahun tersebut tuh gue mikir lagi, aduh kalau misalnya gue langsung beli nih di tahun segitu, ya mungkin aset gue lumayan berkurang banyak ya. Ya udah, jadinya untuk tahun segitu ya udah gue fullin investasiin tuh. Yang awal-awal mungkin gue masuknya tuh ke reksadana ya, tahun 2019 atau 2020 tuh ke reksadana. 2019 itu gue masuknya itu ke deposito dulu.
Jadi tahun 2019 itu pas gue baru lulus tuh umur berapa ya, 23 atau 24 gitu. Gue alhamdulillah achieve 100 juta pertama tuh di tahun 2019 itu. Dan gue udah apa ya, udah coba renungin atau gue curhat juga ke pacar gue waktu itu, dan sekarang udah jadi istri gue ya. Soalnya gue pas waktu pacaran itu gue selalu terbuka juga terkait finansial dan sebagainya. Kadang gue minta saran juga ke beliau dan sebagainya. Jadi kalau misalnya udah nikah nih ya udah nggak heran lagi gitu, gue emang finansial gue terbuka juga sama beliau ya. Ya beliau juga bisa nonton video ini juga gitu ya. Nah gue coba ngobrol lah sama dia gitu. Ini gue dapet 100 juta pertama nih dari, kalau nggak salah tuh dari beberapa pekerjaan gue juga dan beberapa set project juga di luar. Nah bingung nih, ini mending ditaruh di mana gitu ya. Soalnya gue pada saat itu ya baru tahu deposito doang gitu. Dan gue udah konsultasi, bebek sih gue coba taruh di deposito gitu ya. Gue itu teh first time gue belajar yang namanya tuh industri finansial. Jadi gue coba taruh di deposito. Gue pengen tahu nih si duit tuh dapat return berapa dan sebagainya. Meskipun di tahun-tahun itu tuh mas udah tenar-tenarnya tuh bank digital ya. Kalau nggak salah Genius tuh. Genius juga kan kalau nggak salah ada apa ya, kalau misalnya dia bisa deposito online kalau nggak salah ya. Nah gue mungkin pas tahun itu dikarenakan gue belum apa ya, belum melek lah terkait finansial kayak gini gitu, dan gue emang masih fokusnya tuh masih di soal-soal programming dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat di IG gue lah, di Telegram gue, di WhatsApp gue tuh kebanyakan bahas-bahas programming, jadi nggak ada tuh yang bahas-bahas finansial dan sebagainya. Nah singkat cerita ya udah deh gue masukin deposito, dan akhirnya lanjut ke tahun berikutnya tuh 2019 kalau nggak salah. Nah itu berarti gue dapat 100 pertama tuh ya tahun 2018 ya, sorry 2018 akhir tuh. Dan gue coba didepositoin ke salah satu bank swasta ya, kalian tahu lah namanya BCA lah, itu gue sebut aja di sini. Gue dapatnya tuh dikit banget tuh, berapa ya kalau nggak salah tuh berapa persen gitu. Dan singkat cerita pokoknya tuh pas udah masuk covid di kantor gue full WFH nih semuanya. Dan tahun 2020 awal kalau saya mulai WFH itu, dan gue coba tarik nih deposito gue, dikarenakan gue belajar instrumen finansial yang baru teman-teman, yaitu reksadana. Gue sangat bersyukur nih belajar reksadana dari siapa ya, kalau nggak salah tuh trio, kalian tau lah trio wek-wek Ci Felicia, Timothy sama Raymond Chin. Mungkin pas tahun 2020 tuh gue lebih ke yang cewek itu ya, Ci Felicia itulah. Gue dengerin beliau tuh dari dia bikin YouTube-nya tuh masih di kosan gitu ya, masih suaranya tuh masih berdengung-dengung lah intinya. Gue sering ngikutin dia, soalnya emang ilmunya bagus banget ya, dan gue alhamdulillah banyak belajar nih dari beliau. Meskipun ya gue nggak pernah ketemu langsung, jadi cuman lihat di YouTube-nya dan sebagainya. Alhamdulillah ilmunya sangat nempel nih di diri gue sampai saat ini ya teman-teman, seperti itu. Oke, singkat cerita pas 2020 gue masukin tuh ke reksadana, entah itu reksadana pendapatan tetap, uang, saham dan sebagainya. Gue ulik tuh semuanya sampai ke tahun 2022. Nah, perjalanan dari tahun 2021 sampai 2022 itu gue juga sebenarnya udah coba investasi di saham, cuman gue itu ikut apa ya namanya tuh? Ikutan ini loh, IPO kayak gitu pokoknya ya, dari tahun 2022, nggak tahu 2022 atau 2021 gue lupa lagi ya. Pokoknya gue ikutan IPO hunter lah intinya dari awal-awal tuh sampai ke 2000 ya. Sekarang juga sebenarnya masih ikutan ya, meskipun yang nominalnya nggak terlalu besar gitu. Soalnya ya kalau misalnya lo nyimpen nominal terlalu besar ya ada inilah, bisa dibilang cost opportunity ya, dimana lo bisa dapetin nominal segitu ya kalau misalnya lo investasi di tempat lain gitu ya. Kayak gitulah intinya ya. Kecuali kalau misalnya lu emang mentok nih nggak bisa dapat lagi di tempat lain, dan lu bergantung sama si IPO itu yang selalu ARA berjilid-jilid sampai 3 atau 4 kali gitu ya. Ya it's okay. Soalnya itu kan uang kalian dan kalian yang bisa mengatur hal tersebut. Jadi gue nggak no comment lah intinya terkait itu ya. Nah, singkat cerita 2022 itu gue udah mulai investasi di saham ya, dan gue udah beli saham blue chip. Gue jarang tuh beli saham gorengan dan sebagainya gitu, kecuali gue cuma nyobain doang ya, biasanya berapa ratus ribu ARA naik, misal beggar satu kali ya lumayan lah, dapat berapa ratus ribu itu tarik tuh, besoknya ARB lagi gitu kan.
ya lumayan lah buat menghidupi gue sebagai anak muda yang baru merintis pekerjaan di Bandung ya. Ya lumayan itu nambah-nambah income buat makan dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya 2022 itu kan gue udah mulai invest di saham-saham yang bagi dividen nih teman-teman. Entah itu dulu tuh saham Bank BRI malah gue. Gue tuh 2022 tuh udah invest di BRI tuh. Terus sampai 2024 kemarin itu gue masih investasi juga di saham-saham banking dan sebagainya, dan gue udah lumayan dapat dividen itu lumayan banyak lah ya dari saham-saham yang bagi dividen itu, meskipun ya kadang pada saat udah bagi dividen harga sahamnya turun, ya gue emang nggak gue jual gitu ya. Nah, soalnya naik lagi biasanya beberapa bulan kemudian tuh naik lagi. Jadi kalau misalnya harganya tuh udah naik lagi ya kalau kalian pengen jual ya silahkan, cuman ya itu beberapa hal ada juga yang nggak gue jual, ada juga yang gue jual gitu, seperti itu. Nah, singkat cerita tuh dari tahun 2022 sampai 2024 atau sampai 2025 ini lah ya, si dividen yang gue dapetin itu dan keuntungan yang gue dapetin itu, capital gainnya itu selalu gue gulung lagi, gue investasiin lagi, terus gue reinvestin lagi tuh si dividennya ya. Jadi nggak pernah gue sentuh banget tuh, dan emang benar-benar gue tuh bisa dibilang menahan lah untuk membeli sesuatu hal yang emang sekiranya nggak perlu banget, kecuali kalau misalnya barang tersebut bisa memberikan lu pengalaman baru dan lu bikin lu happy dan bisa mewarnai hidup dulu, itu is okay lah, nggak masalah ya, seperti itu. Dan akhirnya di tahun 2025, nah semenjak tahun 2020 sampai 2025 tuh kan 2020, 2021, 2022 itu kan kantor gue WFH tuh. Jadi gue tuh ya benar-benar di rumah, dan meskipun gue kerja juga ya, kadang kan kalau programmer tuh kerjaan 2 hari gitu, tapi ya 2 jam itu udah beres gitu ya. Karena sisanya ya entah lu research atau misalnya lu melakukan eksplorasi buat meningkatkan skill lu, itu biasanya itu hal yang lumrah gitu ya. Dan gue salah satu yang melakukan hal tersebut gitu ya. Gue nggak hanya meningkatkan ilmu gue di bidang programming aja, jadi gue juga meningkatkan ilmu gue di bidang yang lainnya. Salah satunya ini ya, di bidang finansial. Nah, setelah gue lihat-lihat lah YouTube dan sebagainya, gue agak mulai tertarik di bidang yang lainnya teman-teman. Dimana kalau bisa dibilang tuh untuk ningkatin skill finansial tuh emang sesuatu hal yang wajib lu lakuin lah untuk semua kalangan ya, entah itu lu kerjanya sebagai kuli lah, atau misalnya sebagai buruh pabrik, atau misalnya kayak gue misalnya guru ngoding ya, atau misalnya guru dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang emang wajib lu punya lah skill finansial itu, entah tuh lu tahu, seenggaknya lu tahu gitu cara dapat duit di instrumen finansial gitu, misalnya deposito dan sebagainya, seenggaknya lu tahu dulu gitu, seperti itu. Dan juga lu bisa tahu lah untuk menjaga kekayaan lu itu tetap, entah itu tetap bertumbuh atau tetap lu keep dan nggak turun lah intinya ya untuk kekayaan lu itu, karena bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, dari tahun 2020 sampai 2025 kan gue suka belajar tuh, entah itu gue lihat YouTube lah, terus entah tuh lihat Instagram. Nah, gue menemukan sesuatu hal yang beda dari konten-konten yang gue tonton ini. Dari misalnya dari cara dia ngomong, terus dari cara dia ngambil video, edit video, terus cara pencahayaannya dan sebagainya, itu gue kadang suka telitiin gitu. Wah, ini keren banget sih. Menurut gue ini keren banget sih. Dan gue pengen nih suatu saat bikin kayak gini, tapi entah gue bikinnya tuh kapan gitu ya. Dan akhirnya di tahun 2025 yang bisa dibilang umur gue nggak tua nggak muda ya, itu baru sekitar 20 tahunan juga, masih 20 tahunan sebenarnya ya. Akhirnya gue memutuskan untuk kalau misalnya gue cuman lihat doang tapi gue nggak praktek, ya buat apa gitu ya. Jadinya gue memutuskan nih di tahun 2025 itu gue meyakinkan diri gue buat membeli peralatan seperti ini ya, kamera lah dan sebagainya, yang mana mungkin suatu saat ya kamera ini nanti dapat berguna buat gue juga gitu ya, entah gue nanti bakal bikin YouTube dan sebagainya. Dan alhamdulillah kejadian nih, gue coba bikin YouTube, bikin konten di Instagram, di TikTok lah dan lain sebagainya, yang mana setelah gue lalui beberapa bulan ini gue happy melakukannya itu. Dan gue masih ingat banget nih video pertama gue yang gue posting, bahkan di mana ya, di Instagram gitu kalau nggak salah, di Instagram atau TikTok gitu ya, mana gue posting terkait vapes.
coding gue gitu ya. Cuman ya biasanya kan kalau vibes coding itu narasinya agak negatif ya, soalnya lebih ke AI dan sebagainya. Ini enggak ya, lebih ke ya gue emang lagi ngoding produk dan lain sebagainya, gue videoin dan sebagainya. Nah pertama kali gue bikin video itu, gue lihat nih, gue selalu lihat si hasil videonya. Gue merasa, wow keren juga ya, ternyata gue bisa loh bikin video kayak gini ya. Dan akhirnya itu membuat gue semangat untuk bikin video-video yang lainnya ya, meskipun gue nggak sesemangat orang lain ya, yang kreator-kreator di luar sana itu yang bikin videonya setiap hari lah. Kalau gue sih lebih ke ya kalau misalnya ada waktu luang dan gue pengen melakukannya ya udah gue lakuin gitu, kayak misalnya di hari ini gitu. Tapi mungkin nanti di tahun 2026 gue usahain, mungkin gue bakal meningkatkan kualitas video YouTube gue, dan juga gue bakal rutin update, entah itu 3 hari sekali lah, atau misalnya 2 hari sekali, atau setiap hari gitu. Cuman kemungkinan buat yang video panjang ini gue bakal uploadnya itu sekitar ya 3 hari sekali ya. Sedangkan untuk video-video buat yang Instagram, YouTube, sama yang video-video short yang pendek-pendek gitu ya, mungkin gue usahain bisa update setiap hari atau 2 hari sekali ya. Dikarenakan ini kan nyangkut juga ya ke pekerjaan gue yang di kantor dan sebagainya. Gue nggak mau nih hal-hal yang hobi gue kayak gini tuh bisa mengganggu ke pekerjaan utama gue ya. Soalnya gue sangat bertanggung jawab terkait pekerjaan yang gue ambil, entah itu di kantor dan sebagainya, itu sangat bertanggung jawab, entah itu dari ada proyekan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada proyekan di luar gitu, ya gue pasti utamain ya ngerjain, beresin dulu nih proyekan itu daripada gue bikin YouTube kayak gini gitu ya. Karena kan ada klien yang membayar gue dan gue perlu menyelesaikan itu tepat waktu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi balik lagi nih ke dividen ya. Kan banyak orang yang bilang kalau misalnya dividen itu lebih baik direinvestasikan kembali ya teman-teman. Cuman gue di sini berpikir, lu tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu banyak mikir dan sebagainya. Kalau misalnya lu dapat dividen dan lu pengen membeli barang yang lu pengen gitu. Ya karena kan bisa dibilang lu itu tuh duit lu gitu, dan lu bebas buat melakukan apapun untuk duit lu gitu. Entah lu misalnya dapat dividen, lu ambil, tarik semuanya, lu foya-foya, it's okay. Gue nggak nyaranin lu melakukan itu sebenarnya ya, cuman ya nggak masalah gitu kalau misalnya itu emang benar-benar bikin lu happy lah dan bisa membahagiakan entah itu orang lain lah, entah itu misalnya orang tua lu. Misalnya lu dapat dividen nih kayak tadi misalnya 50 juta gitu kan, lu ambil semua, berangkatin, umrohin orang tua lu, it's okay, itu nggak masalah. Selama itu menyenangkan buat diri lu dan nggak merugikan orang lain, ya it's okay, lakuin aja gitu. Soalnya itu emang benar-benar uang lu lah ya, lu yang bisa manage uang lu dan sebagainya. Kadang kan banyak di luar sana tuh, lu harus bisa ngatur, lu harus bisa nahan gitu ya. Nahan misalnya lu dapat duit ya lu putar lagi si duit itu, kumpulin. Cuman gue kadang suka mikir gitu ya, kan gue itu hidup di dunia ini cuman sekali ya teman-teman. Gue itu pengen benar-benar menikmati atau enjoy the process buat investasi ini gitu ya, yang dimana gue tuh nggak pengen gitu apa ya, terpaku lah, intinya terpaku pada satu aturan mutlak gitu, yang mana di luar sana tuh kayak misalnya entah itu Warren Buffett dan sebagainya, dia selalu ngompounding uang dan sebagainya. Gue nggak mau terpaku akan hal tersebut. Gue pengen emang benar-benar enjoy menikmati proses investasi ini ke depannya, dan gue seenggaknya pengen konsisten selalu berinvestasi ke depannya gitu. Ya meskipun kadang ada aturan-aturan kayak tadi ya, misalnya dividen tuh harus direinvestasikan dan sebagainya. Nah, gue bisa dibilang agak nggak setuju terkait hal tersebut. Kalau misalnya lu pengen beli sesuatu barang dan udah nunggu nih 7 hari dan lu masih pengen nih barang tersebut, ya it's okay, lu beli aja gitu, nggak masalah. Meskipun lu dapatnya tuh dari uangnya tuh dari dividen dan sebagainya, it's okay, nggak masalah. Yang mungkin yang perlu di-highlight di sini, mungkin kalau misalnya lu pengen beli suatu barang tapi lu nggak punya duitnya, terus lu nyicil, ya itu nggak boleh ya teman-teman. Buat apa? Lebih baik lu kerja lebih keras, dapat income lebih gede, terus nabung lebih kuat, sehingga lu bisa membeli barang tersebut tanpa nyicil ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi inti carinya ya lu bebas menggunain dividen yang lu dapat di tahun 2025 ini, atau misalnya di tahun 2026 ke depannya, karena kan itu emang benar-benar uang lu dan lu yang dapat mengatur uang lu gitu. Jadi jangan
kekurung gitu ya, kekurung sama stigma orang lain nih, dimana lu investor ya udah, lu kalau dapat dividen ya direinvestasikan lagi gitu, lu harus menunda kesenangan lu nanti 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian. Gue cuman pengen ngingetin satu hal ke lu, hidup itu nggak pasti ya teman-teman. Bisa dibilang kita udah punya rencana nih investasi buat 20 tahun ke depan dan sebagainya, kita nggak tahu nih ke depannya itu apakah umur kita bakal sesuai dengan plan kita gitu atau enggak, atau misalnya enggak gitu ya. Jadi ya kalau misalnya lu pengen sesuatu ya udah lakuin aja gitu selama lu happy dan lu senang akan hal tersebut, dan gak ada penyesalan yang keluar pada saat lu memberi sesuatu hal tersebut gitu ya. Oke, mungkin sekian video gue ini. Mungkin video tuh lebih peruntukannya buat kalian yang galau nih, misalnya kalian punya duit terus kalian investasi dapat dividen, terus entah itu dividennya lu bakal ambil atau misalnya lu dapat capital gain, misalnya lu pengen realisasiin keuntungan kalian dan keuntungan itu pengen lu buat beli sesuatu hal dan lain sebagainya, lu bingung nih, aduh kalau misalnya gue lakukan ini gue bakal bla 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 dan bla 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 gitu ya. Ya udah, menurut gue ikuti kata hati lu aja gitu. Kalau emang lu pengen beli ya udah beli aja, oke gitu. Oke, mungkin sekian video curhatan kali ini ya. Kalau misalnya ada yang relate nih terkait video ini, bisa komen aja di kolom komentar, atau misalnya lu punya temen lu itu lagi mikir juga traveling kayak yang gue sebutin tadi, ya lu bisa coba share video ini ke dia, atau ini dapat memberikan wawasan dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya ada kritik dan saran terkait video ini, bisa komen aja di kolom komentar juga, gue sangat terbuka akan hal tersebut. Oke, mungkin sekian dari video gue ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.